Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Lensa Putri Jauh. Jadi kali ini saya mau mengotak-atik mobil ini. Bukan mengotak-atik ya. Jadi kita belajar di mobil ini. Kalau ngotak-atik saya nggak tahu ya. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan teman-teman banyak ya. Jadi nggak sekaligus saya jawab karena mungkin halnya berbeda ya. Seperti mereka dia nanya kalau jalan Jawa nyaman apa enggak. Nah, besok kita buatkan videonya. Kemudian untuk kilometer tinggi nyaman apa enggak. Nah, ini untuk kilometernya sebenarnya masih lumayan rendah. Ini Anda bisa lihat sendiri. Ini trip A nya, ini trip B. Nah, ini dia 122.410 km. Jadi ini kalau saya bilang udah masih tergolong sangat rendah ya, 122.000 untuk taksi. Tapi untuk pribadi ya normal lah. Kalau pribadi 2014an itu sebenarnya masih di bawah 100 ribuan ya. Kalau saya pengalaman dulu, biasanya kalau 5 tahun atau 4 tahun kalau mobil kota itu paling ya masih 60-70 ribu atau 50 ribu gitu biasanya ya, kalau mobil untuk kota ya. Tapi kalau untuk di desa tempat saya ini, wah jangan harap, itu udah tinggi-tinggi juga, karena mobil di sini sangat gimana ya, sangat beroperasi lah gitu ya, nggak seperti di kota gitu. Nah, jadi untuk kilometer segini sebenarnya rendah, cuman oke lah. Ini kan masalahnya mobil bekas taksi ya. Nah, sekarang kan masalahnya ini mobil bekas taksi. Nah, jadi kata teman-teman kan bertanya nih, aman apa enggak sih? Kalau menurut saya, pengalaman saya bawa mobil, saya udah lama juga lah. Ibaratnya walaupun bisa bawa mobil, juga setidaknya tahulah bagus apa enggaknya, nyaman apa enggaknya ya mobil. Kalau untuk nyaman ini sangat nyaman ya. Untuk mobil tahun ini pasti nyaman ya. Beda dengan mobil 2010 ke bawah ya. Jadi gini, Innova yang misal ini ya, misal Innova yang generasi 2 sama generasi 1 itu kan bisa ya dirubah. Mesinnya kata orang masih sama. Tapi pada saat saya bawa yang lebih mudah itu rasanya lebih berbeda ya, lebih gimana ya, lebih padat lah gitu. Kita nggak tahu karena mungkin suspensinya yang masih bagus, mungkin yang lama itu suspensinya nggak diganti ya. Maklum kalau di daerah saya ini guys ya. Kalau di kota saya akui mobilnya oke, apalagi mobil kota besar seperti Jakarta, Tangerang atau Bandung gitu ya. Oke, pasti mobilnya sangat nyaman. Nah, jadi hari ini saya mau sama teman-teman, aduh kenapa ini. Jadi saya bersama kalian semua mau lihat mesinnya. Jadi seperti ini. Kemarin ada yang bertanya, katanya ada mobil Vios Limo juga mantan taksi, itu ternyata mesinnya kropos katanya. Apakah benar semuanya seperti itu? Nah, kita lihat nih yang mobil dua. Saya sebenarnya untuk mobil ini sudah menjamin pasti mulus masih mesinnya ya, karena mobil ini masih muda. Kemudian Anda bisa lihat sendiri kilometernya rendah. Kemudian mobil taksi pasti rawatannya maksimal ya. Nggak seperti pribadi kadang ya. Pribadi itu ada juga yang maksimal, ada yang enggak gitu ya. Nah, jadi kalau ini sebenarnya agak susah sih untuk dijadikan contoh, tapi kita jadikan pelajaran. Oke, kita akan lihat. Mesinnya. Saya tangan satu. Nah, jadi untuk mesin ini nggak ada keroposnya lah, saya bilang ini. Kalau dibuka pun saya rasa mesinnya juga aman gitu ya.
kita nggak usah lihat dari dalam aja kan, soalnya udah dilumasi dengan oli ya, otomatis besi-besi itu terjaga dengan aman gitu ya. Tapi kalau di luar itu kan bisa, nah seperti yang luar ini yang kita lihat sebenarnya keropos apa enggaknya. Ini kalau dari covernya aja, cover mesinnya ini masih sangat mengkilat. Ini kan belum saya salon nih, apalagi kalau sudah saya salon, saya rasa lebih bisa kayak seperti baru ini kalau di salon benar gitu ya. Nah ini, nah jadi kalau untuk patokan keropos apa enggaknya itu kita nggak usah lihat mesin lah, lihat itu bodinya aja gini ya, seperti ini. Ini kan kenapa nggak mesin gitu ya, mesin ini kan besinya tebal ya, tapi kalau body ini kan tipis ya besinya, bisa dikatakan kaleng lah gitu. Nah seperti ini. Kalau dia mesin udah keropos, otomatis pasti ini juga udah keropos, kecuali ini udah diganti baru atau dia ngambil mesin yang lain gitu. Nah, masuk akal juga gitu. Ini kalau mesinnya itu, mobilnya itu, kerangkanya itu, gimana kita mau ngatainnya keropos gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya kalau beli mobil itu gampang, nggak usah lihat susah-susah, lihat aja di sini ya. Ini sangat rawan nih keropos. Nah ini kelihatan jari saya. Ini untuk mobil-mobil, mau mobil apapun, mau bekas taksi, mau mobil second, Anda beli mobil tua, ini pasti sangat rawan kalau keropos. Mungkin kalau di kota jarang terdapat yang keropos ya sininya. Ya, tapi kalau mobil di desa saya, dulu kemarin ada pada saat kami mau beli itu Avanza 2011 itu mulus sekali, tapi bawahnya udah keropos. Kenapa? Karena mobil itu nggak terawat, dia nggak pernah dicuci. Kemudian mobil pribadi nggak pernah dicuci, cucinya 3 bulan sekali, kadang nggak dicuci, kadang habis dibawa nggak dicuci. Dan rumahnya juga di dekat pantai ya, rumahnya dekat pantai ya, sangat memungkinkan mobil itu bakal keropos ya. Kemudian kita lihat juga di sininya. Nah di samping-samping sini ya. Nah sini kan sering ini kan sering kalau kita malas nyuci ke tempat cucian, pasti kan kita nyuci sendiri. Biasanya kita pasti malas nyuci yang bagian sini. Saya jujur aja, saya malas sebenarnya nyuci yang bagian sini, tapi kadang mikir, wah demi demi mobil tidak, biar nggak keropos lah gitu, demi kebaikan mobil ya kita lakuin juga jadinya. Nah, di sini jarang juga ini kotor kan, ini kotor nih. Nah itu, jadi kalau untuk mesin susah sih saya ngomongnya. Kalau di dalam yang keropos, nah berarti dia mobil itu lama mati atau tidak ada diganti oli, kemudian udah banyak masuk air, atau mobil itu bekas banjir. Itulah yang menyebabkan mesin atau dalamnya yang sudah keropos-keropos. Jadi gini, kalau memang mobil itu mobil bekas taksi banyak yang keropos, pasti udah banyak orang buat video tentang kejelekan mesin mobil Vios ya. Tapi yang saya tahu di sini, bahkan saya nanya ke orang Toyota pun, mereka ngatakan kan sering juga itu mobil taksi masuk ke sana ya, ke tempat servis mereka. Ya mesinnya oke, masih bagus gitu ya. Cuman yang minus di bodi aja gitu ya, bodi sama surat itu permasalahannya. Bodi ini wajar lah, namanya pemakaian ya. Jadi gitu ya teman, logikanya kalau menurut saya, kita lihat aja kalau bodi kalengnya ini nggak keropos, masih bagus, masih oke, masih mengkilat, otomatis mesin pun juga oke, kecuali dia kerendam banjir. Kalau dia kerendam banjir mesinnya keropos, pasti juga sasis-sasisnya ini keropos gitu ya. Jadi kalau trik nyari mobil di tempat saya itu, lihat ininya ya, kita ulangi lagi, lihat ini yang rawan keropos. Kalau di daerah saya ini sering sekali mobilnya gagah gitu ya, dilihat sekilas wah mewah, lihat ininya udah keropos ya. Ini nggak ada
nggak ada obatnya ini, walaupun bisa kita apa namanya itu, walaupun bisa kita dempul ataupun perbaiki lagi, ya dia bakal merembes terus, dia merembes terus melebar ya. Bisa sih kalau ditangani dengan serius, cuman kan membutuhkan dana yang besar juga. Lagi pula kita nggak nyaman namanya mobil udah ditempel-tempel gitu ya, kecuali kalau kita ngecat, itu kan hal yang wajar. Tapi kalau udah kropos, bolong, kita tempel, kita akalin, nah itu kan udah nggak enak lagi gitu ya. Ibaratnya tidak menyatu dengan yang aslinya, itu dengan tempelan lah jatuhnya. Ya mungkin itu kalau untuk tip-tip saya tentang mobil Vios ini, karena mobil itu pasti dia sepaket ya, mesin sama rangka itu sepaket ya, kecuali udah dikanibalin gitu ya, kanibal mesin, untuk kanibal rangka itu udah panjang lagi prosesnya. Tapi kalau ini menurut saya, ini kan berdasarkan, ini mobil saya ini masih muda ini ya, mobil ini kan 2014 akhir ya, jadi kalau dihitung-hitung ini pemakaian 5 tahun lebih lah. 2014 bulan 11, sekarang udah bulan 1, jadi 5 tahun 3 bulan berarti mobil ini umur pemakaiannya ya. Nah, jadi gitu. Untuk mesin yang kropos itu saya kurang percaya ya, saya kurang percaya karena tadi mesin ini loh tebal, ini nggak sembarang besi ini pasti tebal ini. Nah padat kan, kalau ini kan kaleng. Nah masa kaleng aja nggak kropos, ini kropos gitu ya. Tapi kalau dalam misalnya kropos itu kemungkinan dia tidak pernah ganti oli, atau olinya sudah bercampur air, atau olinya sudah kering, tidak pernah dimasukkan oli, mobil lama diam di pool ataupun dimanapun, sehingga iya apa namanya itu, mesinnya kemakan ya sama karat. Jadi gitu. Memang kita harus berhati-hati juga untuk memilih bahan gitu ya. Karena ya Anda lihat sendiri lah ya, kuburannya di sana kayak mana, kuburan mobil limo itu ya. Tapi kalau sebelum Anda melihat mesin, lihat aja dulu kerangkanya. Mesin oke lah, mesin juga perlu kita lihat, cuman setidaknya yang awal kita lihat itu rangkanya dulu, kropos apa enggak. Kalau enggak kropos, insya Allah ini juga enggak kropos, tapi kita cek juga ya, siapa tahu kesalahan teknis gitu kan. Ya mungkin itu aja tips dari saya, dan itu pendapat saya. Mungkin jika Anda mempunyai pendapat lain, silahkan kemukakan di kolom komentar. Ya, mungkin menurut Anda pendapat saya tidak masuk akal, boleh Anda tambahkan di kolom komentar, Anda omongkan di kolom komentar ya. Oke. Jadi untuk limo ini selama saya pakai ya aman, sangat nyaman ya. Nah untuk lebih dalamnya lagi ikuti terus video saya dan jangan lupa subscribe. Besok akan kita review lebih dalam lagi tentang mobil ini. Pokoknya mobil ini akan kita review terus sampai benar-benar tahu gitu kelemahannya apa, kelebihannya apa ya. Mudah-mudahan banyak kelebihannya ya. Kalau kelemahannya sudah banyak yang terlihat ya, catnya perlu diganti gitu ya. Nah jadi gitu ya, cukup sekian dulu, nanti kepanjangan saya buat videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar lagi, supaya nanti akan kita buatkan video tentang mobil ini. Jadi mobil ini jadi bahan percobaan ini untuk apa namanya, pembelajaran ya. Gak apa-apalah. Mudah-mudahan kalau ini kejual, saya mau ngambil Gen 2 untuk saya review juga. Jadi tujuan saya ini adalah jual mobil ini. Saya juga nggak ngambil banyak untung sih dari mobil ini. Yang jelas apa namanya mobil ini terjual, kita bisa ngambil lagi untuk bahan percobaan. Nah kalau jadi ini mobil ini terjual, kita akan ambil Gen 2, akan kita jadikan pelajaran juga.
Saya mau membuktikan Gen 2 yang agak tua sama yang agak lebih muda dikit, itu apa sih perbedaannya. Nah, saya penasaran juga itu. Jadi mungkin cukup sekian aja video saya kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.